Selamat datang di channel Iit Wijayanto. Sebelum Anda melihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda mendapat notifikasi video terbaru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bulan itu rata-rata 7 sampai 10 yang japri ke WA saya konsultasi masalah keluarga, rumah tangga, pernikahan, perceraian ya. Alhamdulillah 99% pernikahannya berhasil diselamatkan. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah merekomendasikan orang untuk bercerai. Karena saya tahu persis di balik rekomendasi dan nasihat anjuran untuk bercerai itu adalah dosa besar ya. Nah, umumnya kita kan biasa tuh dapat curhat dari teman, sahabat, keluarga yang sedang bermasalah rumah tangganya. Sayangnya yang terjadi apa? Yang terjadi selalu bukan menjadi rem, bukan menjadi pemadam kebakaran, tetapi justru menjadi kompor. Masalahnya simpel sederhana, dikompori malah jadi bercerai. Kalau saya pribadi dicurhati masalah begitu, nasihat saya selalu 3, tidak pernah berubah. Yang pertama, perbaiki komunikasi suami istri. Yang kedua, evaluasi diri. Yang ketiga, berkorban demi kemaslahatan anak-anak. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi perceraian itu yang paling menderita adalah anak-anak. Ya, bayangkan saja mereka pergi ke sekolah. Ditanya oleh teman-temannya, apalagi zaman sudah media sosial. Ya, suami istri rame mesti bocor ke Facebook, bocor ke Instagram dan lain-lain. Teman-temannya tanya, bapak ibumu baru pegatan ya, baru cerai. Bayangkan dampak psikologisnya terhadap mereka seperti apa. Maka rata-rata anak-anak yang orang tuanya bercerai, prestasi akademisnya pasti anjlok. Anaknya ceria jadi murung, gampang sedih, mudah tersinggung, impulsif, ya. Bahkan banyak yang kemudian tidak mau berangkat ke sekolah karena malu. Yang jadi korban anak. Selalu saya pesankan, kalau sudah jadi orang tua, harus siap berkorban, mengorbankan dirinya, mengorbankan kebahagiaannya demi kemaslahatan yang lebih besar, yakni kebahagiaan anak-anak, karena anak-anak butuh situasi yang kondusif untuk belajar, untuk bergaul dan seterusnya. Ya, nah, saya pernah nih menemukan kasus ya, suami istri sudah menikah nih, tapi memang pernikahannya ini tidak disetujui oleh keluarga besar si istri. Apa yang dilakukan oleh keluarga besar si istri? Ibu mertuanya terus ngompori untuk bercerai. Bahkan si istri ini kan masih jadi istri orang, sudah disuruh jalan-jalan, kasih tiket pergi jalan-jalan. Diperkenalkan dengan engineer sana, engineer situ, pengusaha sana, pengusaha situ. Coba bayangkan, masih jadi istri orang. Ya. Ada pula kemudian teman ibunya, teman SMP, dijadikan konsultan. Padahal status yang bersangkutan ini ustadz juga. Bukannya kemudian mengajarkan bersabar, menerima dengan lapang dada, ikhlas, ini ujian, semoga jadi ibadah, tetapi malah merekomendasikan itu jangan diteruskan. Dan lebih parahnya lagi, habis ketemu makan malam curhat, ngantar si wanita yang berstatus istri orang ini pulang ke rumah. Dosa lagi, ikhtilat, laki-laki dan perempuan campur, kemudian kholwat berduaan di dalam mobil laki-laki dan perempuan. Padahal yang satu suami orang, ahli agama, yang satu istri orang. Ya, jadi sudah melakukan berapa banyak dosa itu. Ada pula yang kemudian menempatkan dirinya sebagai imam mazhab. Dia yang kemudian ngatur, ini pernikahanmu tidak sah, ini pernikahanmu batal. Dia menempatkan dirinya sejajar dengan Imam Syafi'i, sejajar dengan imam-imam mazhab. Padahal fatwa itu hanya boleh dikeluarkan
dalam konteks kita sekarang ini sudah tidak ada lagi yang ilmunya setara dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan seterusnya, maka fatwa itu dikeluarkan secara kolektif. Siapa yang boleh mengeluarkan fatwa pernikahan itu sah atau batil? Ya Majelis Ulama Indonesia. Diteliti, dikaji dalilnya dari multi perspektif, ahli-ahli dari berbagai konsepsi keilmuan, ulama-ulama dikumpulkan, baru mengeluarkan rekomendasi. Kita baru membaca 1-2 artikel di internet, kemudian sudah mengatakan, kamu bercerai saja dari suamimu, pernikahan kalian tidak sah, dan seterusnya tadi. Itu dosa sangat besar. Karena itu iblis tuh senang kalau manusia itu ngompori orang lain untuk bercerai. Senangnya luar biasa, dan iblis pasti menunggangi setiap rekomendasi untuk bercerai. Ya, iblis itu tidak bisa ngomong didengarkan oleh telinga manusia, tidak bisa. Dia bisik-bisik saja. Melalui bisikan hati, dia berbisik. Manusia itu cetol ke telinga, kemudian masuk ke hati dan pikiran. Karena itu manusia itu dampak merusaknya dalam bab perceraian itu, kalau ngompori orang, itu lebih dahsyat daripada dampak kerusakan yang dibuat oleh iblis. Karena itu manusia yang sering menganjurkan, menasehati orang untuk bercerai, itu lebih jahat daripada iblis. Ya, itu harus kita ketahui. Iblis itu di dalam sebuah hadis, ya, kalau dia berhasil menyesatkan orang untuk mabuk, untuk korupsi, itu masuk iblis level menengah. Tapi kalau si iblis berhasil ngompori orang untuk bercerai, itu diacungi jempol sama bosnya, dianggap berprestasi. Ya, summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa bainam ru'atihi qala fayudnihi minhu yakulu ni'ma anta. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya, maksudnya mendekati anak buahnya, dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Ya, jadi itu dunianya para iblis. Kenapa kemudian kita melakukan pula hal-hal yang tercela demikian? Padahal kita mengaku sebagai mungkin aktivis dakwah, sebagai orang yang rajin ngaji, tetapi rekomendasi kita selalu sesuatu yang merusak rumah tangga orang lain. Selalu ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Ya, maka itulah kenapa banyak di antara wanita yang masuk neraka. Karena kan antar wanita itu biasanya curhat, kalau laki-laki agak jarang. Ya, karena nasihat yang dikeluarkan itu menyebabkan munculnya keraguan-raguan terhadap pernikahan. Oh, ini sudah tidak sah. Ya, memunculkan kebencian seorang istri terhadap suaminya. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Waman afsada mro'atan ala zawjiha falaysa minna." Barang siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kami. Ya, maka ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau mendapatkan gambaran, diperlihatkan, wa ra'aitun nara falam arakal yaumi manzaran qattu wa ra'aitu aksyara ahlihan nisa. Kata Nabi, dan aku diperlihatkan neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Siapa mereka? Orang yang biarpun mereka ahli sholat,
jilbabnya sampai ke tanah, pakai gamis, ngomongnya dakwah tiap hari, tapi rajin ngompori teman-temannya untuk bercerai. Itulah golongan terbesar wanita yang menghuni neraka kelak. Hati-hati, kalau dimintai nasihat dalam bab rumah tangga, lebih baik diam dan tidak usah ikut campur urusan rumah tangga orang lain, daripada ujung-ujungnya kita harus berakhir di neraka karena merusak rumah tangga orang lain, menjadi sebab inspirasi bagi orang lain untuk bercerai. Kalau sudah pernah dilakukan, sudah terjadi kerusakan, taubatan nasuha saja tidak cukup, sholat sunat taubat saja tidak cukup, dia harus berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang telah dia rusak tadi. Kalau tidak bisa dia perbaiki, maka dosanya akan dia pertanggungjawabkan hingga yaumil kiamah kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.